Rejim ini kan bangsat, main dor tanpa pengadilan. Halo pecinta film, kembali lagi bersama saya di channel Paragai Channel. Channel yang membahas seputar film. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Wiji Tukul. Ya, dia adalah salah satu aktivis pro-demokrasi yang hilang pada saat zaman Orde Baru dan jasadnya sampai saat ini belum diketemukan. Dan kisah hidupnya ini diangkat menjadi film yang berjudul Istirahatlah Kata-Kata. Film ini berceritakan tentang pelarian 1 tahun Wiji Tukul di Pontianak, Kalimantan Barat. Usai meletusnya kerusuhan politik tanggal 27 Juli 1996 lalu akibat serangan kantor demokrasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saat itu pemerintah menganggapi Wiji Tukul sebagai provokator sehingga ia dinyatakan sebagai buronan dengan ancaman tembak di tempat. Usai Soeharto tumbang tanggal 21 Mei 1998, Wiji Tukul gak terlihat di antara ratusan ribu mahasiswa dan rakyat yang merayakan kemenangan demokrasi yang ia cita-citakan. Namanya justru muncul di dalam daftar di kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi tahun 1997 sampai 1998 bersama 12 aktivis lainnya. Wiji Tukul dilaporkan ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada tahun 2001. Film berdurasi 97 menit ini menampilkan sosok Wiji Tukul yang dihinggapi perasaan takut, cemas, rindu, dan kesepian karena jauh dari keluarga dan kawan seperjuangan. Bagaimanakah kisah Wiji Tukul saat di pelariannya dalam film ini? Tapi sebelum lanjut ke filmnya, kita intro dulu. Film dibuka dengan menampilkan seorang intel yang berada di rumah Wiji Tukul di Solo. Intel itu sedang merayu anak Tukul agar memberikan informasi perihal keberadaan bapaknya. Bapak nukok ke boneka. Ya? Dengan perasaan takut, anak Tukul hanya bisa terdiam. Saat itu tahun 1996, Tukul memulai pelariannya dari Solo ke Pontianak, Kalimantan Barat. Bisa dibilang Tukul ini merupakan orang yang pergaulannya luas. Banyak kawan-kawan yang dia kenal dari luar kota tempat tinggalnya. Sesampainya di Pontianak, Tukul menginap di salah satu kawannya yang berada di sana. Kawannya itu juga memberi kabar bahwa salah satu kawan seperjuangan mereka yang bernama Budiman telah ditangkap serta diintimidasi. Di tengah cerita, tiba-tiba terdengar suara motor dari luar rumah. Mereka yang takut dan khawatir merasa tidak aman jika Tukul berlama-lama tinggal di rumahnya. Jadi buron itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi sekompi kacang hijau bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi. Tukul yang dihinggapi rasa takut dan cemas diketahui selalu berpindah-pindah tempat jika ada sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, kawan Tukul mengantarkan Tukul ke desa seberang, ke rumah kawannya yang lain yang bernama Thomas. Karena Thomas yang masih sibuk, Tukul pun tinggal di kosan salah satu mahasiswa yang kuliah di mana Thomas mengajar. Mahasiswa ini juga ternyata mengagumi puisi-puisi Wiji Tukul. Apa guna baca banyak buku kalau mulut kau bungkam melulu? Waktu menjelang subuh, Tukul pun dijemput oleh salah satu kawannya itu yang bernama Thomas. Setibanya di rumah Thomas, Tukul pun langsung membuat alat untuk melarikan diri jika terjadi apa-apa. Ia menyambungkan beberapa tali. Susahnya listrik di sana mengharuskan mereka menggunakan lilin sebagai sumber cahaya. Pagi itu saat mereka lagi cerita, lewatlah seorang pemuda yang bernama Udi. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki cita-cita menjadi polisi. Dia pernah ikut seleksi, lulus pula. Namun impiannya hancur seketika karena tidak dapat izin dari bapaknya. Bapaknya takut nanti anaknya dijadikan alat perang. Hal itu membuat Udi depresi berat sehingga membuat dia menjadi gila.
Emangnya bapaknya itu kira dia mau jadi tentara apa? Thomas yang suka minum tuak itu mengajak Tukul untuk minum, tetapi di tengah perjalanan Thomas dan Tukul dijebak oleh Udi. Udi yang tak pernah melihat wiji Tukul itu mempertanyakan identitasnya. Kemudian Thomas langsung menanyakan kepada Udi bahwa Tukul ini adalah kawannya, jadi gak usah pakai curiga-curigaan segala. Aku bisa dor kamu. Kemudian Udi yang ada gila-gilanya pun langsung pergi. Aku ada pistol. Aku ada pistol. Setelah itu mereka mendapat kabar bahwa beberapa kawan seperjuangannya ditangkap di Medan, di Lampung, di Jogja, di Semarang, bahkan sampai Bogor. Kejadian itu membuat Thomas khawatir atas keberadaan Tukul. Berapa kawan ditangkap, Bang? Keesokan harinya Tukul berpindah tempat lagi. Kali ini dia dijemput oleh Martin. Nah, Martin ini adalah kawan seperjuangan Tukul dari Medan. Dia juga lari ke Pontianak karena dituduh sebagai penggerak demonstran buruh di Medan. Sesampainya di rumah Martin, mereka membuat identitas baru untuk Tukul yang dibantu kawan Thomas yang anaknya Pak Camat. Martin dan Tukul pun pergi untuk memotong rambut agar terlihat rapi saat berfoto. Sesampainya di tukang pangkas, mereka bertemu dengan tentara yang sedang memotong rambutnya. Tentara itu mulai membuka percakapan dengan mereka dan menanyakan asal mereka. Tukul yang merasa takut hanya bisa diam saat ditanya dari mana asalnya. Waktu di Jogja pas ada Petrus. Semua preman di dor. Pokoknya yang bertato di dor. Martin yang mencoba membantu Tukul menjawab bahwa Tukul ini adalah temannya dari Singkawa yang merupakan penjual bakso yang habis kerampokan dan ingin pulang ke Jawa. Selesai pemangkasan, mereka lalu pergi ke kantor camat untuk foto KTP. Malamnya, Tukul yang bosan mengajak Martin ke kedai kopi. Di sana juga terlihat ada Thomas. Thomas juga menawarkan Tukul untuk bekerja di tempat salah satu kawannya. Lagi enak-enaknya cerita, Tukul kebelet kencing dan pergi ke belakang. Lalu Tukul bilang bahwa dia punya puisi tentang tai. Kemerdekaan itu nasi. Dimakan jadi tai. Di tengah pelarian, Tukul tak pernah berhenti membuat puisi. Kata-katanya seakan tidak pernah mati. Waktu itu Tukul mendengar tangisan anak kecil. Ia pun keluar untuk melihat, lalu merasa rindu kepada anaknya di Solo karena rindu yang sudah tak terbendung. Bapaknya lagi pergi, nggak tahu pergi kemana.